Oh hai adik-adik, apa kabar? Lo harap kalian semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Sudah lama banget ya kita tidak bertemu secara langsung. Rasa senang kalau kalian masih semangat mengikuti sekolah minggu. Tapi ingat, sebelum sekolah minggu, mandi dulu. Dan jangan lupa bawa Alkitabnya. Oke, nah sekarang mari kita dengarkan firman Tuhannya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Nah, wadah ini melambangkan adalah diri kita. Pada awalnya kita sama seperti air ini, begitu bening, begitu jernih ya. Kemudian kita mulai mengejek teman kita mulai tidak menuruti orang tua kita, papa mama kita bilang apa kita tidak turuti. Kita tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita mengejek kakak kita menggoda adik kita. Lihat, airnya mulai menjadi keruh. Kemudian kita kadang masih suka minta, oh maaf ya, sorry ya. Kita mencoba untuk membersihkan diri kita. Nah, tapi kita lihat di sini airnya tetap keruh dan tetap ada di sana. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kita harus minta maaf dengan benar. Dan kita harus memohon pengampunan. Kita lihat apa yang terjadi jikalau kita melakukannya dengan benar. Kita meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan kita mohon pengampunan. Lihat. Ya akan apa? Keluar ya. Kekeruhan itu akan keluar dari diri kita dan diri kita akan dipulihkan. Nah, ini adalah cara yang benar. Mari sama-sama kita mau memohon pengampunan atau meminta maaf dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Petrus adalah salah seorang murid kesayangan Yesus. Dia selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Pada malam ketika Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan mati dan bahwa murid-muridnya akan pergi dan meninggalkan dia. Tapi Petrus berkata, "Aku tidak akan pernah berpaling darimu." Lalu Yesus berkata, "Aku mengatakan yang sesungguhnya. Malam ini juga, sebelum ayam jantan berkokok, engkau telah 3 kali menyangkali aku." "Aku tidak akan melakukan itu, bahkan aku rela mati bersamamu," saut Petrus, dan murid-murid yang lain pun mengatakan hal yang sama. Pada malam itu juga, datanglah beberapa tentara dan menangkap Yesus. Melihat kejadian tersebut, murid-muridnya pun lari ketakutan. Lalu seorang hamba perempuan melihat Petrus duduk di halaman luar tempat imam besar dan berkata, "Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus berkata bahwa dia tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Lalu dia pergi ke pintu gerbang. Seorang hamba perempuan lain melihat dia dan berkata, "Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Petrus pun berkata, "Aku tidak kenal orang itu," sambil menggelengkan kepala. Setelah itu, orang-orang di sana menghampiri Petrus dan berkata, "Pasti engkau adalah salah satu dari pengikutnya." Kali ini Petrus berteriak marah, "Aku tidak kenal orang itu." Lalu berkokoklah ayam jantan. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya, karena dia sadar kalau dia telah bersalah dan dia sangat menyesal. Walaupun Petrus meninggalkan dan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali,
Yesus tetap mengasihi dan mengampuni Petrus. Pengampunan Yesus memberikan Petrus kekuatan untuk pergi dan melayani Yesus selama sisa hidupnya. Ketika kita gagal dan mengecewakan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera sadar. Kita menyesal, datang kepada Yesus, dan memohon ampun padanya. Maka Yesus akan mengampuni kita dan juga akan memulihkan kita. Misalnya apa? Misalnya kita telah tidak jujur pada papa mama. Ketika papa mama juga menyuruh kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tapi pada saat kita belajar online, kita tidak memperhatikan guru kita, tapi kita malah main game, asik main game sendiri. Atau misalnya kita mengejek teman kita, kakak kita atau adik kita, ya, sehingga mereka merasa sedih atau bahkan marah kepada kita. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian melakukan seperti contoh yang tadi lo katakan? Kalau kalian pernah, apa yang harus kalian lakukan terhadap papa mama kalian, terhadap kakak atau adik kalian? Betul, ya. Kalian harus segera menyesal dan kalian harus pergi ke papa mama, ke kakak ataupun adik kalian. Untuk apa? Untuk memohon ampun, memohon maaf dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Nah, adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, adik-adik pasti bisa melakukan hal-hal yang baik. Mari sama-sama kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami belajar tentang Petrus ya Tuhan, yang walaupun dia melakukan kesalahan Tuhan, tapi dia segera sadar, tapi dia boleh segera menyesal Tuhan dan memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami demikian juga ya Tuhan. Kami boleh menyadari akan segala kesalahan kami dengan segera Tuhan, dan kami juga mau memohon ampun, meminta maaf dengan sungguh-sungguh Tuhan kepada orang yang kami lakukan kesalahan tersebut Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pelajaran yang harus kami terima Tuhan melalui online. Kami tahu hal ini tidak mudah Tuhan, tapi Engkau sendiri boleh mampukan kami. Kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah ya Tuhan. Kami juga boleh dapat naik kelas dengan nilai yang cukup baik ya Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu melalui setiap pelajaran yang kami terima dan kami pelajari ya Tuhan. Tuhan juga boleh memimpin untuk keluarga kami, untuk dua orang tua kami, untuk Popo, untuk Kungkung, untuk membantu rumah tangga kami Tuhan, untuk supir kami. Kami mau berdoa semuanya Tuhan. Tuhan boleh berikan kami semua kesehatan yang baik, tutup bungkus dengan bilu darah-Mu Tuhan, sehingga kami juga boleh terhindar dari segala macam penyakit, khususnya penyakit COVID saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami. Kau boleh pakai kami ya Tuhan, walaupun kami masih muda Tuhan. Tuhan boleh terus menyertai kami, sehingga kami boleh terus jalan di dalam jalan-Mu dengan benar ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini dulu hari ini ya. Tetap semangat dan jumpa lagi minggu depan ya. Oh iya, sekarang kan kalian masih sekolahnya online. Sekolah minggu juga masih online. Jangan patah semangat ya. Tetap semangat kita untuk sekolah dan juga kita bersekolah minggu bersama. Kumpul melalui layar komputer kita atau layar handphone kita ya. Tetap semangat adik-adik, oke? Sampai jumpa minggu depan. Bye! Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sekali lagi ya teman-teman, 1 Yohanes 1 ayat 9a.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Adik-adik, hari ini kita akan membuat selipan buku seperti ini. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas kado, terserah adik-adik mau motifnya seperti apa. Kemudian karton putih, ukuran yang Lause buat adalah 5 x 15 cm. Kemudian ada gunting, ada pena warna hitam, lem, dan juga stabilo. Ya. Setelah adik-adik gunting kertas ukuran 5 x 15 cm, kemudian adik-adik juga gunting. Adik-adik bisa pilih ya, tadi Lause pilih gambar Hello Kitty dari kertas kado ini. Kemudian juga Lause pilih ini pagar, dan juga Lause pilih bunga. Setelah itu Lause akan menempelkan gambar ini di karton ya adik-adik ya, kita gunakan lem. Nah, setelah selesai Lause mau memberi stabilo kata forgiveness. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah jadi selipan buku kita. Sampai di sini Art and Craft kita hari ini. Sampai jumpa.